Menurut gue ini adalah salah satu penginapan paling unik yang ada di Pulau Tidung guys. Jadi penginapan atau homestay ini tuh gayanya kayak wahana-wahana gitu dan banyak banget patung-patung seperti hewan-hewan laut, ikan hiu, terus mermaid. Yang ini menarik perhatian banget buat anak-anak dan bahkan gaya dari penginapannya juga wow banget. Goks, yuk kita lihat ya video lengkapnya guys. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian mau ke penginapan ini, kalau misalkan kalian jalan dari dermaga ini agak cukup jauh ya. Kalau misalkan kalian naik bentor mungkin ya lebih mempersingkat waktu dan kalian nggak perlu nanya-nanya detail di mana tempat penginapan. Karena kalau kalian turun dari dermaga itu kalian turun dari dermaga yang ada pantai di sebelah timur dan dermaga yang ada di tengah itu belum jadi atau belum selesai guys. Jadi untuk kesini tuh lumayan jauh. Oke, yang menarik dari tempat ini adalah tempat ini tuh layaknya klaster yang kalau kita masuk ke gerbangnya itu di dalamnya terdapat beberapa rumah yang bisa dihuni, tapi tetap masih dalam satu gerbang atau one gate system ya guys ya. Dan untuk kamar kisaran di sini adalah sekitar dari 250.000 sampai dengan 400.000-an ya guys. Jadi semua itu tergantung dari besarnya area si kamar tertentu itu dan di mana posisinya. Jadi kalau misalkan kayak di belakang ini biasanya agak besar nih kamar-kamarnya guys ya. Jadi kayak untuk kalian ngetim, ngekelompok, ngegrup atau per kelas atau untuk kerja kantor. Di sini tempatnya cocok banget karena terdapat juga ruang aula untuk ngumpul bareng. Bahkan yang gokil lagi di sebelah kanan ini ada mini panggung jika kalian pengen buat acara gitu ya untuk perkumpulan kantor, kelas atau apapun segalanya ya kelompok kalian. Homestay ini tuh recommended banget buat kalian yang tadi seperti gue bilang yang ngetim dan berkelompok. Tapi untuk yang kalian pasangan hanya berdua atau bertiga atau bahkan berempat, di sini juga cocok banget karena disediakan juga area kamar yang ada di bagian depan yang khususnya untuk 1 sampai 2 kamar aja guys. Nah, 3 kamar di bagian depan inilah yang menjadi ikonik bagi si penginapan ini guys yang ada di Pulau Tidung. Jadi nih buat kalian yang emang pengen banget nginep di sini dan pengen dapetin 3 kamar di depan, langsung kontak aja ke nomor kontak yang nanti akan gue cantumin di area atau di bagian belakang dari video ini ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi jalan ke bagian samping dari antara ada ruangan ya di antara 2 bangunan ini guys. Dan ternyata guys, gila lagi. Ini ada spot lagi buat nongkrong di bagian sebelah kanan ini guys. Ya ampun, sumpah. Ini adalah salah satu homestay yang benar-benar luas banget untuk tongkrongannya guys. Biasanya kan kalau kita nemu homestay nih di Pulau-Pulau Seribu itu ya paling ya halamannya nggak seberapa gitu kan. Terus yang luas itu pantainya dan itu pun pantai umum atau bahkan jika ada yang private pool juga ya lumayan nih harga homestay itu agak mahal. Tapi di homestay ini di depan homestaynya tepat persis itu adalah bagian dari wisata pantai sendiri guys. Dan ini tuh bebas, lu bebas berenang dari depan homestay ini kapanpun dan seberapa lama pun karena ini merupakan fasilitas yang udah melekat pada homestay ini guys. Dan di sini juga ada beberapa ornamen-ornamen dari patung hiu, hewan-hewan laut lainnya seperti mermaid dan ada juga tempat untuk nongkrong tepat banget di pinggir pantai seperti ini guys. Dan ini goks banget sumpah. Ini karena posisi lagi panas aja. Coba kalau misalkan ketika lagi sunrise atau sunset, ini bakalan goks banget sih pemandangan dari depan kamar ataupun ketika lu jalan keluar kamar ke arah area. Oke, buat kalian yang penasaran, jadi langsung aja gaskan kita akan room tour kamar yang di tengah nih guys. Jadi kamar ini adalah kamar yang seharga 250.000 per malamnya guys. Dengan harga 250.000 lu bisa dapetin kamar dengan view laut dan fasilitas laut seperti ini guys. Kita akan belok dulu, kita cek kamar mandinya. Dan ini kamar mandinya menurut gua cukup bersih, tidak ada berbau. Terus kita cek juga di bagian kerannya ya guys, karena air yang mengalir di kamar mandi ketika kita menyewa homestay di pinggir pantai adalah satu kepuasan dan kenyamanan setelah kita berasam-asaman, lengket-lengketan dengan air dari laut ya guys ya. Oke, dan kerannya ngucur kencang sih, gokil sih. Oke, next kita ada yang namanya dispenser juga dan di sini udah disediakan air galonnya jadi free untuk diminum. Lalu di sini ada tata tertib homestay. Dari homestay ini silakan di pause dan dibaca dengan cermat ya guys ya. Oke, lanjut lagi di bagian kanan ini ada terdapat kaca yang tentunya ada gordengnya guys. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa ngelihat ke dalam. Dan ini adalah pemandangan di luar kacanya yang tempat tadi tongkrongan itu.
Lalu sebelum kita keluar, kita akan lihat dulu di bagian kasur utamanya guys. Dan ini adalah kasur utamanya ya, mungkin cukup untuk 1 sampai 2 orang lah ya guys ya. Kalau misalkan kalian bertiga nih dengan anak nih sih cukup banget ya guys. Jadi bapak, ibu dan anak di tengah. Lalu di sini juga udah disediakan AC dan ada kipas tambahan juga guys kalau misalkan kalian gerah. Oh ya guys, satu lagi, di sini ruangannya dilarang smoking karena ketika gue masuk ini juga ruangannya tuh wangi banget. Jadi buat kalian yang smoking tolong keluar aja guys ya. Mungkin untuk tamu selanjutnya. Next kita akan lanjut keluar. Kita buka dulu pintunya. Dan langsung aja view-nya tuh langsung gaspol laut semua. Keren banget guys. Ini view-nya. Gila mantap sih. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari sini terus anak kita berenang di bawahnya tuh kayak masih bisa dijagain guys dari depan rumah. Sumpah, this is the best view di homestay ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ngecek salah satu kamar atau salah satu bangunan yang bisa menampung sampai dengan 10 orang buat kalian yang datang ke sini berkelompok atau per kelas atau ya banyak lah gitu intinya ya, lebih dari 4 orang. Dan ini adalah salah satu kamar yang cocok. Di sini kamarnya harganya sekitar 400 ribuan guys. Jadi di tengah ini udah ada yang namanya kasur tidur atau di ruang utama. Biasanya nih kalau kalian berpasang-pasangan, biasanya yang cowok nih tidurnya di sini nih, dan yang cewek biasanya di kamar gitu kan pasti. Nah di ruang tengah ini bisa menampung sekitar 3 sampai dengan 4 orang pria ya guys ya. Tapi sebelum kita ke kamar yang 2 ini, kita akan menuju ke kamar mandinya dulu guys. Seperti biasa penginapan ini selalu menjaga kebersihan dari kamar mandinya guys. Jadi ketika gue datang ke sini, kondisi lantai ininya kering ya guys ya. Terus kita coba cek bagaimana kondisi air yang keluar. Lumayan deras guys. Ini secara kondisi air sih nggak masalah guys ya, karena ini cukup nyaman untuk kita mandi setelah kita berenang dari pantai. Dan udah disediakan juga gantungan baju di sebelah pintu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kamar yang pertama. Di sini udah disediakan 2 buah kasur yang gede guys. Ini ini gede sini bisa mencapai lebih lah, kalau menurut gue sih lebih dari 4 orang ini ya. Bisa sampai 5 sampai dengan 6 orang. Dan satu kamar ini juga udah disediakan 1 buah AC dan 1 buah kipas angin guys. Sekarang kita akan lanjut lagi menuju ke kamar yang kedua guys. Di ruang tengah ini juga sudah disediakan televisi. Terus yang kamar yang kedua ini kita buka, ini juga sama gedenya guys kasurnya. Ini bisa menampung sampai dengan 4 sampai dengan 6 orang. Pokoknya ini luas juga dan sudah ada AC-nya juga. Jadi nggak perlu kepanasan, nggak perlu takut kepanasan ketika kalian menginap di homestay ini. Dan menurut gue sih ini goks banget. Dengan harga 400 ribu per malam, ini kalian bisa mengangkut dari 10 sampai 12 orang. Kayaknya masih masuk di sini guys. 6 di sana, 6 di sini, terus yang di tengah juga bisa ada 4 kali ya. Ini cocok banget buat kalian yang berkelompok datang ke Pulau Tidung guys. Jadi saran gue sih ya, kalau misalnya kalian banyakan nih ke Pulau Tidung, terus kalian pengen yang depannya view-nya pantai, langsung bisa berenang dari depan homestay, tepat banget lo udah nonton ini, karena di sini gue rekomendasiin homestay ini buat kalian yang datang banyakan ataupun yang datang berdua aja. Oh ya guys, satu lagi yang gokil di sini. Biasanya kan kalau kita nyawa sepeda ontel gitu ya, kalau di pulau di sini tuh nyawainnya gokil guys. Sepeda motor dengan harga 150.000 per hari. Oke, sampai juga di penghujung acara. Buat kalian yang minat dengan penginapan tepi laut Ibu Ina, jadi ini adalah nama homestaynya ya guys ya. Sengaja banget gue taruh di akhir video supaya kalian gak skip-skip nontonnya dan informasinya terekam oleh kalian semua. Sampai sini aja, jangan lupa dukung terus Esox TV supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga video ini di-share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.